Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam menjalani kehidupan kita. Hari-hari, bulan telah kita lalui, dan hari ini kita memasuki awal bulan Agustus. Awal yang penuh sukacita, awal yang penuh pengharapan bagi setiap orang-orang yang beriman. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita harus meyakini hanya firman Tuhanlah penuntun hidup, pengajar bagi kita untuk dapat melakukan hal-hal baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu. 1 bulan telah kami lewati lagi. Dan hari ini kami memulai awal bulan Agustus ini. Kami mau mengawali kehidupan kami di bulan ini di dalam penyertaan kasih Tuhan. Di dalam tuntunan-Mu. Karena itulah kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami Bapa untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 1 Agustus 2025 tertulis dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Nahuida jalahu begi hami, ido binaritahon nang tuhamu. Asa marpasauran nang hamu rabdo hami. Tu amai, dohot tu anakna Yesus Kristus do persauratai. Ubahen nahu suraton hami hataon tuhamu, asa gok halalasni rohamuna. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika terjadi sesuatu di sekitar kita, ya kita katakanlah satu insiden, satu kecelakaan, di mana ketika polisi datang, tentu polisi akan mencari tahu apa penyebab dan siapa yang melakukan lebih dulu atau yang melakukan kesalahan sehingga insiden atau kecelakaan itu terjadi. Lalu polisi atau penyidik memerlukan saksi. Dan keterangan saksi inilah yang akan diolah untuk mendapatkan kebenaran sebab musabab terjadinya kecelakaan tersebut. Keterangan saksi sangat mendukung. Keterangan saksi sangat diperlukan untuk membuktikan suatu kebenaran. Saksi adalah orang yang melihat, yang mendengar, atau yang mengalami sendiri suatu peristiwa dan dia dapat memberikan keterangan mengenai peristiwa tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konteks hukum, saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu peristiwa atau suatu perkara. Ya kita katakanlah situasi, insiden, atau kecelakaan tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah kesaksian Rasul tentang firman hidup. Firman hidup adalah Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah firman yang telah menjadi daging. Dan Rasul menyaksikan tentang Yesus Kristus yang hadir bersama-sama dengan mereka. Di mana mereka hidup bersama, berjalan bersama, melayani bersama, dan para rasul melihat sendiri apa yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Renungan kita pada hari ini adalah kesaksian para rasul tentang Yesus Kristus, di mana mereka telah melihat, mereka telah merasakan di dalam kebersamaan dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itulah kesaksian ini disampaikan kepada kita, bahwasanya ketika kita percaya dengan kesaksian ini dan kita percaya kepada Yesus Kristus, maka apa yang menjadi sukacita di tengah-tengah surga terjadi di dalam dunia. Sukacita surgawi terjadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan ini disampaikan kepada setiap orang dan tentu kepada kita, supaya kita pun mengalami pengalaman yang sama. Kita merasakan persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus melalui firman-Nya setiap hari. Dan saudara, tugas untuk menjadi saksi tidak hanya sampai kepada para rasul saja kepada kita. Hari ini pun kita dipanggil untuk bersaksi kepada orang lain bagaimana kita merasakan persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami Tuhan melalui proses kehidupan kita. Memang kita tidak melihat atau tidak merabanya secara nyata lagi, tetapi kehadiran Yesus, kehadiran Allah di dalam Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan kita, tentu akan sangat terasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Amin. Dan hari ini kita dipanggil untuk terus menyaksikan, untuk terus memberitakan Yesus Kristus yang adalah Sang Juru Selamat, dan Dia akan terus bersama-sama dengan kita dan akan menuntun kita kepada kehidupan yang penuh sukacita kekal selama-lamanya. Sukacita yang sempurna akan dirasakan oleh orang-orang yang menebarkan atau menyaksikan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi sukacita setiap kita orang-orang yang percaya ketika kita mau dipakai Tuhan menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus bersaksi akan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang yang melihat dan merasakan Tuhan di dalam kehidupannya melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadilah saksi kebenaran, jadilah saksi yang mengabarkan kabar baik, sehingga semakin banyak orang yang meroleh keselamatan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa atas kesaksian para rasul yang memperkenalkan Tuhan Yesus kepada kami. Dan kami pun dapat merasakan Tuhan selalu ada dan campur tangan dalam kehidupan kami. Engkaulah firman yang hidup, yang terus ada di dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kami untuk berjalan di dalam jalan kebenaran, sehingga kami sampai di tujuan dan kami memasuki kehidupan di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami terus dimampukan menjadi pelaku firman yang baik, pelaku firman yang setia, sehingga melalui kehidupan kami semakin banyak orang yang percaya. Kami berdoa untuk mereka yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, biarlah Engkau memberi kekuatan dan jalan keluar. Demikian juga bagi mereka yang berduka cita, Engkaulah yang memberikan penghiburan yang sejati. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, ataupun yang sedang dalam proses pemulihan di rumah. Biarlah Engkau yang memberkati. Biarlah Engkau yang memakai para medis, keluarga, peralatan rumah sakit, atau peralatan terapi apa saja yang mereka pakai, obat dan makanan. Biarlah Engkau yang memakainya untuk menjadi sumber kekuatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagimu. Semuanya dapat Engkau lakukan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan saudara-saudara kami dan juga kehidupan kami hari ini dan terus sampai ke depan nanti. Biarlah Engkau yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.